Oke, jadi ini adalah Poco F6, HP flagshipnya Poco. Yang seperti biasa, Poco selalu menawarkan harga yang murah dengan price performance yang ngerusak pasar lah seperti biasanya. Dan yang seru tahun ini launchingnya itu mepet sama pesaing terdekatnya, yaitu Realme GT6. Jadi mana nih yang bakalan menang tahun ini? Jadi seperti biasa, boxnya Poco ya hitam dengan aksen kuning seperti ini, dan ini adalah versi resmi Indonya ya. Jadi bukan versi engineering sample atau versi global. Makanya di sini kalau kita lihat ada tulisannya garansi sampai 15 bulan dan dibuat di Indonesia. Untuk selling point-nya, layarnya ini udah Crystal Res AMOLED display 120Hz, terus dia pakai chipset Snapdragon 8S Gen 3 yang sama dengan Realme GT6. Terus dia pakai 9 watt turbo charging, tapi katanya adapternya dapatnya yang 120 watt ya. Nanti kita lihat. Terus dia juga punya main kamera 50 megapiksel dengan OIS. RAM-nya ada di 12 GB dengan LPDDR5X dan 512 GB storage dengan UFS 4.0. Ini sih kayak spek-spek flagship yang di atas 10 juta ke atas gitu. Tapi ngomongin harga, Poco nanti katanya bakal dibanderol di sekitar 6 jutaan untuk yang varian yang 8 ataupun 12. Jadi nggak ada yang kepala 7. Dan langsung aja kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Seperti biasa ada tagline-nya Poconya beraksi. Langsung editor tolong lagu kotak ya. Terus kita juga dapat SIM ejector dan juga beberapa stiker, buku panduan, dan juga ada soft case, yang soft case-nya warna hitam. Lensanya ini kayak kelihatan gede banget ya. Terus juga ada HP-nya sendiri seperti biasa, dan coba kita buktikan apa. Enggak sih ya. Saya research tadi katanya bakal dapat adapter yang 120 watt, tapi untuk yang versi Indo dapatnya sama dengan support fast charging-nya sih ya, 90 watt. Terus untuk kabelnya, coba kita lihat kabelnya ini. Sayangnya masih Type A to Type C ya, belum Type C to Type C. Udah di dalam paket pembeliannya itu aja. Oke, jadi ini adalah Poco F6-nya. Kalau secara desain sih ya masih seperti F-series sebelumnya. Jadi dia nggak ada bingkai kameranya, dengan lensanya itu posisinya kalau misalkan landscape seperti ini, itu ibaratnya kayak mata hidung gitu. Dan kalau dari segi desain, saya sih lebih suka desainnya Poco F6 ya, ketimbang Poco X6 Pro dan juga F6 Pro yang lensanya itu kayak dadu gitu. Dan sekarang untuk yang warna hitam ini, dia itu matte tapi agak sedikit glossy, tapi enaknya dia nggak gampang nempel dengan fingerprint. Ya ada sih, tapi nggak terlalu yang kayak biasanya matte yang nempel banget gitu. Ini tipis-tipis saja. Dan di sini langsung ada tulisannya 50 megapiksel OIS. BTW untuk kameranya ini, yang main kamera dia pakai resolusi 50 megapiksel dan dia pakai sensornya Sony IMX882, terus ada ultra wide 8 megapiksel, dan ada ini makros ya. Makronya 2 megapiksel. Nah, dari tampak belakang sih mirip-mirip sama Poco F5, tapi kalau kita ngomongin dimensi dan juga bobot, F6 ini lebih tipis. Untuk bobot dia lebih ringan 2 gram dibanding pendahulunya si F5, jadi bobotnya ini 179 gram dan ketebalannya sih masih mirip-mirip ya, 7,8 mm. Tapi yang saya rasain dia lebih enteng, lebih tipis juga, dan desainnya juga nggak terlalu bulky. Jadi kalau misalkan dibilang ini HP flagship, masih oke-oke aja lah. Terus di bagian kanan dia ada volume up and down, ada tombol power, di bagian atasnya ada infrared blaster, terus ada mikrofon, ada speaker. Di sebelah kirinya kosong, nggak ada apa-apa, jadi SIM tray-nya ada di bawah. Terus ada mikrofon lagi, ada USB Type-C, yang sayangnya USB Type-C-nya ini masih pakai USB Type-C 2.0. Terus ada speaker lagi, jadi speakernya 2 seperti biasa. Jadi kalau di brand lain speaker 2 itu kayak wow banget, kalau di Poco ya udah biasa, karena dari sebelum-sebelumnya juga udah dual speaker. Dan langsung aja kita coba nyalakan sambil kita install beberapa aplikasi untuk hands-on. BTW untuk OS-nya ini, dia pakai MIUI 15 dengan base Android 14. Nanti coba kita update ya, apakah ada update. Oke, jadi Poco F6-nya udah selesai kita setup dan juga kita udah install beberapa aplikasi. Dan sebelum kita bahas untuk selfie kameranya, tadi belum kita bahas, selfie-nya ini 20 megapiksel, dan kalau kita lihat sekarang screen to body ratio-nya, wah gila, ini tipis banget ya, karena dia udah di kepala 9, jadi screen to body ratio-nya itu 94%, makanya di sisi kiri, kanan, atas, bawahnya semuanya kelihatan tipis, frameless, bagus gitu. Dan dia juga udah punya under display fingerprint. Wah gila,
layarnya bagus banget ya. Kita coba aja untuk fingerprintnya. Set. Wah, cepet untuk fingerprintnya. Dan ini udah pakai HyperOS ya. Jadi bukan MIUI, bawaannya itu udah HyperOS. Tapi sekarang coba kita lihat untuk update-nya, apakah ada update. Dan seperti yang kalian lihat, nggak ada update ya. Versi patch-nya itu 1.0.0 Xiaomi HyperOS Android 14. Dan sekarang kita bahas untuk layarnya dulu deh, karena layarnya ini bisa dibilang upgrade lah dibandingkan Poco F5 yang resolusinya itu Full HD+. Nah di Poco F6 sekarang resolusinya itu udah 1,5K. Dan dia punya bentang layar itu 6,67 inci. Nah kalau saya sih sukanya pakai dark mode kayak gini ya, karena nggak terlalu silau. Terus untuk color SIM-nya kita juga bisa ubah. Defaultnya itu original color pro, cuman biasanya sih saya sih di original aja ya, karena kalau Vivid itu terlalu panci, terlalu nendang. Sayangnya kalau kita lihat di sini resolusinya ini nggak bisa kita turunin ya. Jadi resolusinya bakal lock di 1,5K. Yang pengalaman dari Poco X6 Pro dulu baterainya sih jadi cepet habis karena resolusinya kan lebih gede, terus nggak ada settingan. Kayak Samsung itu kan ada settingannya ya, jadi walaupun dia resolusinya gede tapi kita bisa set ke Full HD. Kalau ini sayangnya nggak ada, tapi kalau untuk refresh rate kita bisa set. Tapi, jadi pilihannya cuma 120 sama 60, jadi nggak ada pilihan 90 Hz. Tapi ya di lock di 120 Hz saja oke sih, biar pengalaman touchscreen itu lebih smooth. Terus fitur-fitur baru di layar mungkin ini ya, AI Image Engine. Jadi dia ada kayak semacam AI-nya yang bisa mengenhance video, tapi ya seperti biasa kalau misalkan kita aktifkan fitur ini, baterainya bakalan cepet habis. Terus ada AI XDR Enhancement juga, oke. Jadi itu, dan untuk peak brightness-nya, kata Poco ya, dia bisa sampai di 2400 nits. Tapi sekarang kita coba untuk YouTube, apakah dia HDR10-nya ini bisa aktif di YouTube. Jadi untuk YouTube dia bisa di upscalingnya itu sampai di resolusi mentok 2160p dan HDR-nya kebaca ya. Dan untuk kualitasnya langsung aja kita coba lihat dia kayak gimana. Ya kalau layarnya AMOLED sih. BTW ini settingan color SIM-nya kita coba yang ini brightness-nya belum mentok padahal ya, tapi di kamera kayak kelihatan mentok banget. Kita kurangin segini aja dan hasilnya, nah ini pas nih kalau di kamera nih. Wah, saya suka banget sih sama bezelnya yang tipis ini ya. Terus kameranya juga udah punch hole kayak gini, jadi untuk pengalaman nontonnya lebih terlihat lega aja sih. Warnanya juga dapet, walaupun ini bukan color yang vivid, tapi saya suka sih dengan color yang seperti ini ya. Terus separasinya juga oke, antara gelap dan terangnya, kontras rasionya, dan kita coba untuk speakernya. Kita coba mentokin. Gila, suaranya itu imersif, kayak 3D surrounding. Dan balance gitu. Coba kita tutup bagian belakangnya, bagian bawahnya. Padahal sebenarnya yang bagian bawah ini yang paling dominan ya. Tapi ketika dilepas kayak balance gitu antara suara atas dan juga suara bawah. Saking powerfulnya ya, kalau misalkan kita ini volume mentok 100%, di bagian back covernya ini dia agak sedikit geter kalau kita pakai volume 100%. Nanti mungkin di reviewnya kita coba sambil ada beras, apakah dia bisa geter ya. Wah ini powerful sih, tapi nggak gembret. Sayangnya di sini dia agak sedikit geter. Terus seperti biasa dia ada always on display yang cuma 10 detik, tapi sekarang ada tambahan yang namanya smart ini ya. Jadi kalau misalkan kita taruh di dalam pocket, dia bakalan mati sendiri, dan kalau misalkan kita pas nggak lihat, dia bakalan mati sendiri juga. Coba deh, ini misalkan, terus sekarang saya bakalan coba untuk nggak lihat HP-nya. Saya lihat di layar situ, apakah dia akan mati? Wih, mati sih. Cuman kalau saya kesini lagi, dia nggak mau nyala lagi, jadi harus diteken. Ya lumayan lah daripada AOD yang cuma 10 detik kayak biasanya aja. Dan untuk brightness yang katanya 2400 nits ini nantilah ya kita cobain dia di reviewnya, karena saya masih ada NDA sama Poco, jadi saya nggak boleh upload reviewnya itu sampai tanggal 19. Tapi kalau untuk hands-on sedikit performa masih oke. Dan ngomongin performa, si Poco F6 ini pakai chipset Snapdragon 8S Gen 3. Jangan keliru ya, ada S-nya. Karena selisihnya lumayan antara 8 Gen 3 dan juga 8S Gen 3. Nah, chipset ini juga sama dipakai sama Realme GT6. Cuman saya belum tahu harganya Realme GT6 berapa. Ya, menarik sih untuk lihat mana bakalan yang menjadi pemenang antara Realme GT6 atau Poco F6. Sama-sama 6-nya lagi. Dan karena saya udah tahu range harga duluannya Poco dibandingkan GT, jadi ya saya berani bilang kalau si Poco F6 ini harganya sejauh ini kalau dari price to performance dia yang paling worth it ya.
Karena dia pakai Snapdragon Edge Gen 3 tadi yang secara prime core dia itu ada di 3 GHz, terus punya 4 core Cortex A720 di 2,8 GHz, dan efisiensi core-nya A520-nya itu 3 core di 2 GHz. GPU-nya pakai Adreno 735 950 MHz, RAM-nya seperti yang saya bilang tadi 12 GB LPDDR5X, dan storage udah dipakai UFS 4.0 dengan kapasitas 512 GB, bukan UFS 3.0 ya, tapi udah 4.0. Terus selain itu dia juga punya sistem cooling yang diklaim Poco pakai liquid cooling teknologi 4.0. Jadi sebagai gambaran ini adalah susunan liquid cooling 4.0 di Poco. Jadi ada heatsink grafin, terus juga ada ruang uap, ada pipa vapor chamber dan plat dasar tembaga yang gede. Katanya ukurannya itu sampai 4800 mm ya. Dan hasil konfigurasi dan juga sistem coolingnya kalau di Antutunya dia dapat skornya itu hampir 1,5 juta. Klaim di websitenya sih bisa 1,5 juta ya, tapi untuk yang versi yang saya pegang ini padahal udah saya tes berulang-ulang ya. Tuh, jadi kalau kalian lihat saya tes 1,4 juta, terus 1,3 juta. Padahal ini saya udah pakai settingan ini, saya tes lagi, saya ngetesnya berarti 4 kali ya. Jadi settingan yang ini saya tes lagi di settingan dengan white boost optimization-nya itu nyala. Jadi kalau misalkan kita aktifkan gaming turbonya, dia ada kayak semacam software gaming yang bisa ngebantu untuk unlock mode-nya gitu. Nah, hasilnya saya tes 5 kali berarti saya tes ya. Dan hasil tertingginya sih di sini ya 1,43 juta. Tapi saya lihat di channelnya Bang Effendi di YouTube Bercupu itu nyentuh kok 1,5 juta. Jadi nanti di reviewnya juga bakalan kita bahas, kita ulas lagi, kita benchmark lagi gimana caranya biar nyentuh sampai 1,5 juta sesuai klaim yang ada di websitenya. Apakah nanti kita harus turunin suhu ruangan AC atau pakai kipas cooling? Ya di reviewnya nanti kita bahas lah. Tapi dengan skornya yang sekarang ini aja, dia itu bisa jadi HP paling kenceng loh di kelas 6 jutaan sebelum kita tes si Realme GT6. Dan kalau untuk skor-skor lainnya ini saya kasih bonus Geekbench 6-nya dia dapat skornya segini 3D Mark, nanti aja di tes reviewnya. Dan katanya PUBG bakalan ke-unlock sampai di 120 FPS. Video ini bakalan tayang tanggal 19 harusnya dan tanggal 21 lah saya bakalan upload untuk reviewnya. Oh ya, tapi si Snapdragon 8S Gen 3 ini bukan cuma kenceng aja, tapi dia juga punya fitur AI yang sebenarnya bukan hal baru ya, karena dulu di Samsung S4 kalau nggak salah dia juga punya fitur ini, jadi kayak semacam wave scroll gitu. Nah, untuk aplikasi yang support sementara cuman ini aja. Jadi ada aplikasi bawaannya, terus Instagram, YouTube, dan juga Netflix. Untuk TikTok aja dia belum ada ya, tapi semoga aja ke depan ada. Dan sekarang langsung kita coba aja deh untuk Netflix, apakah dia bisa untuk pakai wave scrolling. Nah, sekarang langsung aja kita coba di YouTube ya. Wah, harus ada kayak semacam suara dan juga kontrol gesturnya gitu. Dan sekarang kita bisa scroll. Set. Tuh. Dan kita scroll lagi. Set. Wih. Tapi agak repot ya. Tuh. Nah, fitur ini biasanya kita pakai ketika kita lagi repot lah. Contohnya kalau misalkan kita ada kayak semacam stand ya. Kita anggap aja ini standnya HP, terus kita lagi masak atau kita lagi bengkel. Nah, itu kan biasanya jarak panci sama jarak HP ini kan jauh ya. Nah, fitur ini bisa kita gunakan ya. Nah, set. Jadi enak, kita nggak perlu ambil HP-nya dulu, terus ribet lah. Kalau kayak gini kan ya tinggal gestur-gestur aja. Walaupun kalau orang yang nggak tahu teknologi ini dikira kita mungkin kena GERD ya, kena mental. Terus gestur lain yang bisa kita pakai, kita bisa wave vertikal, terus sama double press motion. Ini buat di YouTube juga kalau misalnya kita mau play atau pause playback. Terus kita bisa draw a circle kalau misalkan kita pengen angkat telepon dan HP kita lagi jauh. Terus ada wave horizontal juga kalau misalkan kita mau next and forward lagu. Lanjut untuk konektivitas, dia ini pakai Wi-Fi 7. Dan memang tadi ketika saya coba untuk download Genshin Impact, Antutu, dan CARX Street, itu speednya kenceng banget sih Wi-Fi 7-nya. Tapi nanti di reviewnya bakalan kita tes, dia mampu nyedot Wi-Fi-nya itu berapa. Terus untuk Bluetooth, dia pakai Bluetooth versi 5.3. Tapi sayangnya Type-C-nya ini sih, Type-C-nya ini dia masih pakai USB 2.0. Tapi kalau kalian ngomongin infrared blaster, masih ada, NFC pun juga masih ada. Terus untuk sensor-sensor lengkap lah, untuk gyro ada, proximity ada, GPS-nya ada 4 juga, aman. Dan haptic feedback yang saya rasain sih, dia lebih oke ketimbang Poco X6 Pro. Ya, dia lebih kayak kerasa lebih fleksibel lah, jadi tactile-nya itu lebih dapat. Oke, sekarang kita langsung coba untuk kameranya ini, kita cobain di outdoor aja. Karena dia diklaim punya 50 megapiksel OIS dan juga ada fitur AI. Oh, kita cobain fitur AI-nya dulu mungkin untuk di indoornya ini. Jadi contohnya ini saya mau foto 2 objek yang ada di sini. Set. Nah, sekarang saya mau edit pakai AI. Nah, ini namanya Erase Pro 1.0, 2.0 sorry, dan kita langsung coba iris bagian
kalau misalkan kita iris itu ada kayak objek magnifier-nya ya, jadi memudahkan kita untuk iris. Jadi saya coba untuk, cepet ya. Coba saya hilangin tomo yang di belakang sana. Set dan set. Langsung hilang memang, tapi kalau kita lihat ya sayangnya masih belum sempurna gitu ya erasernya. Tapi kalau misalnya kita mau coba untuk iris-iris hal yang sederhana kayak contohnya spidol ini aja, kecil aja yang nggak terlalu kelihatan, nggak gede-gede, tuh harusnya sih masih oke ya. Masih kelihatan juga sih. Selain fitur eraser ada apa aja nanti di video reviewnya aja kita bahas. Sekarang kita bahas tipis-tipis untuk kamera depan dan juga belakangnya di luar aja. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Poco F6. Dia bisa di resolusi 1080p 60 fps ya, walaupun belum 4K tapi karena udah 60 fps jadi kalau kita gunakan untuk jalan dia lebih stabil. Dan di sini ada tuyul. Mana tuyulnya nih? Di sini ada tuyul yang lagi main-main. Oi. Kalau kita gunakan untuk jalan, dia masih cukup stabil ya. Walaupun ini nggak saya aktifkan fitur stabilization-nya. Terus kalau misalkan kita gunakan untuk muter-muter kayak gini, bagian belakang juga nggak terlalu motion blur banget. Karena dia bisa di 60 fps. Wah, ini kalau muter terus saya yang pusing tapi. Nah, kalau kita gunakan agak lari kenceng. Wah, kestabilannya juga masih oke. Kita coba lihat untuk autofocus. Oke juga. Sekarang kita coba untuk XDR ya. Nah, seperti biasa kita coba di sini. Sayangnya untuk XDR-nya agak kurang sih di skenario yang kayak gini. Jadi kalau kalian lihat fasad rumah saya putih dan langit putih itu ngeblend jadi satu. Padahal seharusnya nggak kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita touch di area langit, nah harusnya fasadnya kayak gitu. Ya kita bisa berkorban sih antara detail muka kita yang hilang atau kita mau XDR-nya. Nah kalau misalkan fokusnya di langitnya itu sih muka saya jadi agak siluet. Tapi kalau misalkan seperti ini, masih ada sih XDR-nya sedikit ya kalau misalkan kita touch di bagian muka. Terus kalau misalkan di mode video dia juga ada yang namanya motion tracking focus. Jadi kalau misalkan kita mau fokus ke satu objek dan ini lumayan kenceng loh ya. Jadi dia bakalan fokus ke situ terus. Nah, ini kita coba lihat di sini ada tuyul yang lagi main-main. Dan kita fokuskan, dia kalau misalkan ada muka dia langsung ke muka. Tapi kalau misalkan AI-nya mendeteksi badan dia bakalan ke badan. Dan kira-kira kualitasnya sih oke ya. Untuk auto exposure-nya juga halus, nggak terlalu yang tap-tap gitu. Terus bokehnya juga oke. Wah. Cuman sayangnya kalau misalkan kita aktifkan motion tracking focus ini, dia cuma bisa di 4K 30 fps. Lagi lari-lari nih. Nah, dia bakalan ke tracking terus kayak gitu. Ini oke sih. Jadi kalau misalkan kalian pengen video ya kayak anak saya kayak gini, yang dia nggak bisa diatur, kita bisa pakai motion tracking fokusnya aja. Tapi walaupun 4K 30 fps ini saya gunakan untuk jalan mundur, nggak terlalu stuttering sih ya. Tuh, dia juga masih oke walaupun ada sedikit gempa ya. Oke lah, sekarang kita coba kalau di mode 4K 60 fps. Tapi sebelum itu kita coba, kalau misalkan objeknya bukan manusia, dia nggak langsung mendeteksi ya. Tapi kalau kita lihat di sini fokusnya juga oke. Kita pindah, di sini aja deh. Kalau misalkan kita fokus dari kiri sini, pindah ke kanan. Cepet juga dan halus. Nggak ada masalah di mode ini. Jadi sekarang kita move ke 4K 60 fps. Ini tapi OIS-nya kerasa banget sih ya. Optical image stabilization-nya kerasa. Jadi walaupun 4K 30 fps dia nggak terlalu stutter. Nah, sekarang kita coba di 4K 60 fps. Kalau 4K 60 fps, yang tadi motion tracking-nya nggak aktif, tapi jatuhnya jauh lebih stabil ya. Untuk XDR juga real. Jadi awan-awannya kalau kalian lihat, detailnya dapat banget. Tuh ya. Terus kita gunakan untuk panning, tilting juga aman, nggak ada masalah. Dan kalau misalkan kita gunakan untuk zoom objek, detailnya juga dapat ya, ini deket banget. Kalau kalian lihat daun dan juga tekstur-tekstur kayunya terlihat begitu detail. Dan kalau misalkan kita fokuskan ke sana, gila kamarnya oke sih. Tapi ini karena di layarnya yang super styling ini ya. Kalau misalkan kita pindah ke PC nanti kayak gimana, kalau kalian lihat kayak gimana juga sebenarnya tergantung layar kalian juga. Tapi kalau di layarnya Poco F6 ini udah nggak ada komplain sih. Warna hijaunya juga natural, walaupun agak sedikit vivid tapi nggak terlalu yang gonjreng. Dan kita sekarang coba untuk fokusnya kalau di 4K 60 fps. Cepet juga.
smooth juga, nggak ada masalah. Panning, tilting, aman. Kalau kita gunakan untuk lari, nggak terlalu gempas ya. Terus saya gunakan untuk jalan mundur, nggak terlalu gempa juga. Kita coba untuk rotary shot ke tuyul, masih aman juga, nggak ada masalah. Cuman dia juga punya fitur steady. Cuman kalau fitur steady-nya ini resolusinya cuman di 1080p 30 fps. Kita coba sekarang. Nah, ini resolusi 1080p 30 fps dengan steady-nya aktif ya. Dia kayak POV-nya jadi kayak nge-crop ya, sama kayak webcam yang punya auto tracking. Jadi kalau resolusinya 1080p diturunin ke 720p. Ini sih 4K terus diturunin ke 1080p. Jadi dia nge-crop. Tapi kalau kita gunakan untuk jalan, aduh saya ngos-ngosan lagi. Itu dia lebih smooth dibandingkan yang tadi ya. Saya jalan mundur agak kenceng. Tuh, dia juga lebih smooth. Terus kalau kita gunakan untuk panning tilting, gak ada masalah. Aduh, kok gitu aja ngos-ngosan ya. Udah tua nih. Objeknya, fokusnya juga oke banget. Detail bokehnya itu loh. Kayak langsung dapet gitu. Kita coba lagi rotary shot di tuyul yang satu ini. Set. Wah. Lagi. Set. Low angle. Wah. Oke juga ya. Untuk videonya sih, untuk kelas harganya, first impression saya sebelum kita masuk ke reviewnya, dia udah cukup oke. Oke, jadi sekarang kita mau jalan-jalan dan ini adalah kualitas kamera low light dari Poco F6 yang karena dia 60 fps jadi terasa lebih smooth ya. Terus juga nggak ada jitter-jitter kalau misalkan digunakan untuk jalan. Dan ini perpindahan dari gelap ke terang nih. Masih lumayan oke. Oke banget malah. Skin tone juga masih bagus. Oke lah, jadi itu tadi adalah unboxing dan juga hands-on dari Poco F6 versi DKID yang katanya harganya itu bakalan di 6 jutaan. Nanti kalau misalkan saya tahu harga pastinya bakalan saya update di kolom deskripsi. Dan first impression saya sih ketika tadi kita benchmark memang dia kenceng tapi dia kerasa agak anget ya. Untuk hands-on ini memang kita nggak siapin FLIR tadi, tapi yang saya rasain sih dia lumayan anget ketika tes Antutu dan juga 3D Mark. Dan baterainya juga yang saya rasain sih cepet habis ya. Ini dari 100% tadi sekarang tinggal berapa nih? 43% untuk tes-tes tadi. Untungnya dia punya charging yang lumayan gede, 90 watt yang katanya bakalan 0 ke 100% itu dalam waktu 30 menit aja. Tapi selain itu untuk kelas harga 6 jutaan yang saya rasain sih haptic feedbacknya ini nyaman banget. Layarnya super detail dengan AMOLED 1,5K 120Hz, refresh rate dan juga 2400 nitsnya. Desain yang saya rasain dia kayak lebih tipis dibanding Poco F5, lebih enteng juga. Dan screen to body rasionya lebih gede, bezel gitu. Kamera kalau dari sekilas kita coba tadi ya udah lumayan lah di kelas harga 6 jutaan. Sayangnya ultrawide-nya nggak ada autofocus, tapi itu wajar di kelas harga segini. Tapi untuk main kameranya menurut saya udah oke banget. Low LED aja kadang kayak kurang prima gitu performanya. Tapi nanti kita coba tes lagi di reviewnya. Atau mungkin kalian ada pertanyaan, tanyain aja di kolom komentar dan nanti di pas review bakalan saya jawab. Oke lah, jadi cukup segitu aja. Saya Niki Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Tapi ini nggak pakai case. Lumayan ya, nggak terlalu magnet fingerprint. Dan enteng loh.